sekalian kok saya. Bang, yang bikin hadis siapa? Apakah orang Kristen, Bang? Jadi gini ya Bang Edis ya, dulu itu ada Al-Quran yang dipalsukan, ya dari meme jadi ini nun. abang, Bang sebentar Bang, kita gini saja. Saya minta Anda tunjukkan di mana saya memfitnah ajaran agama Islam. Bahkan saya memberikan tantangan Bang. Kalau Kan Bang ada Edis orang bilang, yang bisa katanya membuktikan saya fitnah, umat saya lompat tahan dari dulu. Monas Bang. Coba di mana fitnahnya? Silakan. Bang Edis bilang, Muslim itu mentuhankan Muhammad, itu kan fitnah. Oke, baik. Muslim itu mentuhankan Muhammad. Muhammad itu manusia, ngapain dituhankan loh? Baik. Sama seperti Yesus. Baik. Manusia juga, kenapa dituhankan? Baik. Bang, Anda sudah lama nyimak diskusi saya? Lama nyimak. Oke, Cuman Anda sudah tahu ada beberapa Muslim yang mengakui bahwasanya dia menuhankan Muhammad? Tidak ada kok Muslim Tidak yang Muhammad. ada. Sebentar, saya putarkan. Kan Rasul Nabi yang harus diikutin petunjuknya. Oke, Bang, menuhankan itu apa, Bang? Mentuhankan itu sama aja dengan memuliakan, mendewakan gitu loh. Seolah-olah nggak ada Tuhan lagi di dunia selain Muhammad. Itu salah, keliru. Oke. Masih ada Abang Allah, ada Al-Quran di situ? Rasul, utusan. Ada Al-Quran nggak di situ? Saya nggak ada, cuman Nggak ada Google. ada. Terus aja. ngapain Anda naik ke sini? Al-Quran ada, ya saya cuma ingin menegur aja, mengingatkan Bang, gitu loh. masalahnya, nih, ini ya, gitu. Bang, Anda kenal Rashid nggak? Ya, silakan. Orang APII. Ya kenapa? Kenal Yusuf PI, kenal Rashid, kenal Wafi, lawan-lawan debat saya, pendebat-pendebat Muslim, Ya. kenal? Ya kenapa? Mereka sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam. Itu yang ngomong bukan Muslim, itu oknum. Ngapain Muhammad itu dibilangnya Tuhan? Sebentar ya Bang ya, Abang, saya gini Bang, gini Bang. Oknum Kristen yang membunuh, memperkosa, ya kan? Sama Begini, loh. baik, Oknum baik, juga. Jadi, baik. tidak semua Gini Bang ya. Muslim itu salah. Oke, Kristen juga coba. ada yang jadi pembunuh, Oke, pemabuk, sebentar. penzina, banyak. Ada bedanya Bang, bedanya ada. Cuma Begini, saya nggak menyalahkan, silakan aja, itu agama kalian, agama Ada bedanya. gitu ada bedanya Bang. Bedanya Ya begini. kenapa? Silakan. Kalau ada orang Kristen misalnya mencuri ayam, kalau ada orang Kristen korupsi, mereka itu yang melakukan itu nggak ada dasarnya. Nggak ada dasar. Maksudnya mencuri Iya, sama aja. perbuatan mereka itu Mengandung tidak dosa. dibenarkan. Korupsi Perbuatan sama aja mereka tidak mengandung dosa. dibenarkan oleh Bible. Ya sama di Islam juga nggak dibenarkan. Oke, kalau Dikira ada orang benar Islam, gitu. sebentar. Kalau ada orang Islam bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, sesuai dengan ajaran Islam diapain? Iya betul, di Al-Quran dikatakan begini ya. Saya baca Al-Quran, di Al-Quran gini. Apabila kalian ketemu orang kafir, maka penggalah batang lehernya. Nah, itu dia Tapi ajaran ayat agama selanjutnya- Islam. Itu ajaran agama Islam. Terus kenapa Tapi tidak ayat Anda lakukan? selanjutnya, Kenapa nanti tidak Anda dulu, praktekkan? Jangan ditahan dulu. Ini ada ayat selanjutnya. Tapi apabila dia baik pada kalian, maka baikilah dia. Mana nggak ada ayatnya, ngarang bebas aja. Ngarang bebas ini, orang ngarang Ada di bebas Google, ini ya. Di Google cari aja, di Google cari aja. Kok Google? Udah baca. Sekarang gini, Anda mau ambil Silakan Al-Quran di nggak? Al-Quran gitu. Anda mau ambil Al-Quran nggak sekarang? Boleh? Silakan cek. Iya silakan. Bentar ya, Coba buka. ambil pakai Google aja biar cepat. Silakan buka. Ini nekat yang nyata ini dia ini. Aduh, nekat yang nyata. Islam itu harus benar-benar lah. Kalau Oke. pengen beriman harus keseluruhan, jangan nanggung-nanggung. Oke, coba Itu silakan masalah keyakinan. buka Quran surat At-Taubah nomor 29. Silakan. Ya, surat At-Taubah, Nomor 29. At-Taubah ayat 29. 29. Ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Terima kasih teman-teman. Silakan. 29 ya. At-Taubah 29. Awas kalau memberi support nanti ke samping dia, nanti sama dia dibelikan rokok sama dia. Sudah tahu rokok itu kencing setan, tapi masih saja dihisap sama dia. Rokok itu dari alam, Bos. Ngapain lo? Loh, menurut Disangka hadis main rokok kencing setan. tembakau itu tercipta dari kencing setan. Itu yang bikin hadis siapa kan? Nah, Emang dulu ada- nah. Ya kan?
Selama tidak mengganggu orang ya kita sikat aja, kecuali kalau Nah, bukan berat saudara-saudara ini. Jadi makanya saya bilang teman-teman, mereka ini milih-milih mana Ya, yang kembali ke surat mana Taubah yang apa? bikin enak, bikin Surat Taubah apa asik-asik, tadi? sohih, ya kan? Surat Taubah tadi apa? Mana yang bikin rugi, palsu, kan gitu. Ayo surat Taubah kita kaji dah. Anda Islam, ingin belajar agama Islam, oke, saya layani. Sebentar bang, sebentar. Silakan. Anda tadi kan tidak percaya bang ya, bahwa rokok itu dari kencing setan. Nih bang ya, dengar bang. Kok ini aduh. Tahu asal usul rokok nggak? Itu ada nggak di Al-Quran, Bang? Asal usul rokok. Kita kandungannya Al-Quran dulu, jangan hadis. Hadis itu nomor 2. Itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis Itu diusir yang dari ngomong surga, siapa? stres iblis. Sampai dunia dia terkencing. Ada nggak dalilnya loh? Surga nggak bisa Nah ini gimana nih? Sebentar ya, sebentar. Bang, coba dengerin dulu dong. Dengerin dulu, jangan kepanasan gitulah ya. Dengerin dulu. Ini Ngapain kepanasan? lu, Aduh, ini yang ngomong ini bang, yang ngomong ini ustadz bang. Yang ngomong ini ustadz, ulama besar. Nggak jaminan, Dis. Mau Lu, Ustaz mau pendeta ini kalau ulama 212 Wiro Sableng. Ini alumni 212. Tidak mengikuti para ulama ini orang ini. Ajarannya sesat, ya kita Bang, bantah. ya udah, masalah sesat atau enggak dengerin dulu. Masalah sesat atau enggak? Ya. tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Ashror, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing. Mana yang Surga ngomong? nggak bisa kencing. Rokok dari tembakau loh, cuy. Tembakau itu dari alam ditanam, kenapa jadi Buang air besar nggak iblis ada di loh? sorga, cuman Ngadi-ngadi kau. Dan harum, lebih harum dari kasturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang ngedot WC-nya? Udahlah. Oke, sekarang coba baca At-Taubah 29. Silakan. Ya, surah At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Stop. Surah Taubah 2. Pelan-pelan. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebentar ya, sabar ya. Betul. Masih ada lanjutannya. Kita diskusi tanpa merendahkan agama manapun ya. Saya tidak akan merendahkan agama Kristen karena bagaimanapun masih banyak teman saya beragama Kristen. Oke. Ya, Oke, coba gini. positif Coba. aja, kita positif Sebentar. aja. Sebentar. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul. Dan hari akhir. Dan hari Ya. akhir. Apakah saya beriman kepada Allah? Ya, itu tergantung Anda apakah Anda beriman atau tidak. Enggak, saya nggak beriman kepada Allah. Saya nggak beriman kepada Allah. Dari mana ada sejarahnya orang Kristen beriman kepada Allah? Ada-ada saja. Kalau orang Kristen beriman kepada Allah, orang Kristen pasti pergi ke Arab nyium batu di sana. Seperti kalian. Itu Anda itu harus diperangi. Diperangi Nah, apanya? makanya saya Kebodohannya bilang, dan oke, berarti kebodohannya. disuruh nggak Gitu memerangi kan? orang yang tidak beriman kepada Allah? Betul, diperangi kebodohannya. Di maksudnya mana membunuh. perangi kebodohannya ini orang bebas. Perangi kebodohan. Oke, kata bahasa aslinya apa di situ? Sebentar, bahasa aslinya di situ apa? Manusia. Oh, Enggak, bahasa asli di situ apa? Bahasa Arabnya apa di situ? Harus diluruskan kan gitu. Sebentar. Bahasa asli di situ apa? Bahasa aslinya. Ini kan aslinya nih ya, perangilah orang-orang Bukan, yang itu tidak kan beriman terjemahannya. kepada Peranginya itu terjemahannya. Coba bahasa aslinya apa? Arabnya. Hmm. Oh. Kutilul ladzina la Nah, yu'minuna kutilul billah. lazi. Coba nggak? Apa arti kutilul lazi itu? Ya tadi kan perangilah. Iya, Anda kan bilang perangi di situ maksudnya perangi kebodohannya, betul? Betul. Tapi kata Karena di tahu sini nggak kan kata gini loh, kutil di itu sini kata kalimatnya kan bahan baku. kata ya kan? kotil Bahan baku. itu Kalau artinya dulu- bunuh. Gimana sih? Ya, Kata kotil itu ya, artinya Bang Edis. bunuh. Hilangkanlah Dengerin ya, nyawanya. Edis. Ini gimana nekat yang nyata Dengerin ini ya, Anda Edis ini. yang ganteng. Al-Quran ini diturunkan saat itu pada zaman Rasulullah. Oke, itu lanjut, Nabi lanjut. Coba Muhammad perangi diperangi terus, oleh perangi orang terus, kafir. terus. Ya kan, Perangi diperangi oleh lanjut. orang kafir. Saat itu Islam. Nabi Muhammad menyebarkan Islam, tapi dihambat dan diperangi oleh orang kafir. Ya sudah, maka coba, perangilah coba. orang kafir saat Perangilah, itu. perangilah, Saat terus itu, perangilah. saat zaman Nabi Muhammad. Perangilah, terus Memerangi lanjut. orang kafir. Tapi setelah peninggalan Nabi Muhammad, ya kan? Aduh, kita ini udah nggak mengapain percaya lagi perangi dengan orang Al-Quran. kafir? Anda nggak percaya dengan Al-Quran lagi? Makhluk Allah, makhluk Tuhan. Ya kita perangi aja Apakah Anda tidak kebodohannya. percaya lagi dengan Al-Quran?
Percaya Ya saya. sudah, baca saja, baca saja. Kenapa Anda sibuk menjelaskan orang Al-Quran kitab yang menjelaskan? Silakan. Saya jelaskan kalimat perangi, saya jelaskan malah. Coba Kalimat perangi perangilah. di sini itu mengandung 2 zaman, ya kan? Waktu itu Al-Quran ini diturunkan saat zaman Rasulullah 1500 Enggak, tahun yang diselesaikan lalu. dulu bacanya, bro. Coba dibaca. Oke, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar ijazah dengan patuh dan mereka tunduk. Tuh. Yahudi dan Nasrani Diperanginya diberikan sampai kitab kapan? Jabur dan Injil. Kan mereka gitu. wajib diperangi. Islam diberikan kitab Al-Quran. Mereka Kita wajib ini diperangi saudara, nggak? bro. Hah? Mereka wajib diperangi nggak? Kalau yang Yahudi dulu itu termasuk orang yang menghambat syiar Islam, itu Iya, wajib mereka wajib diperangi Tapi atau kalau tidak? sekarang, mereka tidak menghambat Islam, jadi memeranginya dengan cara menebarkan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Sampai kapan yang mereka mentuhankan diperangi menurut ayat itu? manusia. Ya, Sampai kapan mereka diperangi menurut ayat itu? ya sampai akhir hayat lah, karena mereka juga memerangi kita. Contoh Anda, Edis, Bukan, menjelek-jelekan sampai orang mereka kita. membayar. Ya, wajib saya perangi. Ini orang nggak percaya Al-Quran. Diperangi sampai apa? Coba baca di Saya situ. Al-Quran. Percaya saya Al-Quran. Kalau saya nggak percaya, ngapain jadi Muslim? Oke, diperanginya sampai kapan di situ? Sampai kalau di sini kan nggak jelas, perangi. Nggak lah, jelas. Kalimatnya kan, Sampai Anda ngerti nggak sih padahal bahasa menurut ayat baku? itu jelas Anda sampai ngerti nggak bahasa mereka baku? Mana membayar. bahasa yang ditafsirkan harus diuraikan. Oke, gitu loh. ini terakhir nih. Kalau kita Kan cuma gitu. ngeyel-ngeyelan di sini nggak ada Anda gunanya. katanya Coba gini, intelektual. menurut ayat Nggak itu bisa. diperanginya sampai kapan? Paham. Kenapa? Baik, dia nggak dengar. Oke, kita taruh bawah saja ya. Kenapa? Menurut ayat itu, perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah. Kenapa? Gimana ini? Aduh. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini tetap menjadi pelajaran bagi kita semua, mengedukasi kita semua dan mencerdaskan anak bangsa teman-teman ya. Nah teman-teman, terkait tentang pembahasan mereka tadi, di mana Edis mempertanyakan tentang bagaimana salah satu perintah dalam kitab suci mereka yang dimana mereka itu diperintahkan untuk menyerang orang yang tidak seiman dengan mereka. Dan kita tahu bagaimana jawaban para polemikus ini tadi dengan mencoba menghindari bahwa itu bukan bicara perang fisik tetapi itu bicara perang otak dan lain sebagainya. Nah teman-teman, inilah yang sering terjadi dan itu fakta ya di dalam negeri kita sendiri bahwa memang perintah-perintah tersebut itu mereka laksanakan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang taat sekali pada ayat yang ada di dalam kitab suci mereka terkait perintah untuk memerangi orang yang tidak seiman dengan mereka, dan itu sudah terbukti di negara kita. Ada gereja yang dimana sedang ibadah dibubarkan, melarang pembangunan gereja dan lain sebagainya teman-teman ya. Dan bahkan di musim-musim Natal nanti itu banyak yang terjadi yang namanya pelarangan ibadah, bahkan ibadah atau doa di rumah-rumah pun itu diganggu, diusir dan lain sebagainya. Nah apalagi yang harus kita minta pembuktian karena itu memang fakta di negara kita itu sendiri. Nah teman-teman, berbeda sekali dengan apa yang tertulis dan tercatat dalam kitab suci kita. Itulah sebabnya kenapa kita layak mengikuti ajaran Yesus Kristus, karena Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi sesama manusia, musuh sekalipun, orang-orang yang membenci kita sekalipun, orang-orang yang menganiaya kita sekalipun, kita mengasihi mereka dan berdoa bagi mereka. Dan itu sudah jelas perbedaannya teman-teman ya, itu sangat jelas perbedaannya. Dan itu sebabnya tidak pernah terjadi di mana kelompok Kristen itu mengganggu ibadah agama lain. Itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan kita bagaimana kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati,
segenap kekuatan, segenap akal budi, dan lain sebagainya. Dan juga mengasihi sesama manusia. Jadi kalau ada pun yang memusuhi kita, membenci kita, justru kita diajak untuk berdoa, diajak untuk mengampuni. Itu ajaran dalam kitab suci Kristen. Berbeda dengan apa yang dibahas oleh Edis tadi, bahwa di dalam kitab suci mereka, para polemikus ini, justru ada perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak seiman dengan mereka, atau bahasa yang sering kita dengar yang mereka anggap kafir itu harus siap diperangi. Nah teman-teman, artinya itulah iman mereka, dan kalau mereka ada yang taat dengan itu, dan itu sebenarnya sudah mengganggu sekali, karena itu yang sering terjadi di negara kita, di mana ada kelompok-kelompok tertentu yang memang itu mengganggu agama ibadah lain dengan membawa-bawa ayat kitab suci, membawa-bawa nama Tuhan mereka. Nah, sedangkan kita Kristen tidak demikian teman-teman, dan biarlah kita tetap berdoa, Indonesia damai, toleransi, dan kita bisa beribadah sesuai dengan hak dan kepercayaan kita masing-masing berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.